Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah kisah misteri yang berjudul Terkuaknya Jasad yang Hilang di Sekolah Angker. Gina, kamu serius berani sendiri? Vika mengarahkan cahaya senter ke gedung sekolah 3 lantai. Tak ada lampu yang menyala di gedung itu. Mungkin listriknya sedang mati. Iya, Vik. Itu jam tangan pemberian almarhum ibuku. Takut hilang kalau nggak diambil sekarang. Lagian kamu ada-ada aja, pakai lupa segala. Aku nggak berani nganter kamu masuk kelas ya. Aku nunggu di sini. Iya, nggak apa-apa. Kamu jagain motorku. Tapi aku juga takut sendirian di sini. Gimana dong? Vika merengek. Kamu tenang aja. Aku pasti nggak akan lama-lama. Gina membuka gerbang sekolah yang kebetulan tidak dikunci. Sekolah SMA Setia Bakti memang tidak ada satpamnya. Pihak sekolah sudah membuka lowongan, tapi tidak ada orang yang berani melamar. Banyak cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut tentang sekolah itu. Gin, tunggu. Kamu yakin mau masuk? Vika menarik lengan bajunya Gina. Aku kan udah bilang kalau aku yakin mau masuk. Lagian sumpah ya, aku nggak percaya yang namanya hantu-hantuan. Fiktif itu. Gina jangan sembarangan kalau ngomong. Ya udah sana, cepat balik lagi ya. Gina berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Senter yang ia bawa diarahkan ke tangga gedung. Kelasnya ada di lantai 3. Ia heran kenapa listrik sekolah mati. Padahal di perjalanan menuju sekolah, ia melihat listrik di warung-warung angkringan pinggir jalan masih menyala. Perlahan-lahan dengan hati-hati, Gina menaiki anak tangga. Sekelilingnya gelap, hanya cahaya senter yang menjadi penerang. Ia berhenti sejenak mengatur nafas. Tubuhnya yang gemuk seakan tak sanggup lagi menaiki anak tangga. Setelah mengatur nafas, ia kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya ia sampai di lantai 3. Satu persatu ia melewati ruang kelas. Kebetulan kelasnya Gina ada di paling ujung. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Gina memang gadis pemberani. Pintu kelasnya tidak dikunci. Suara engsel berderit saat Gina membuka pintu. Ia menyorot sekeliling ruangan dengan cahaya senter. Bangku-bangku kelas ditata rapi di atas meja. Ruangannya bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Segera ia menuju tempat duduknya yang berada di baris kedua paling kanan. Dirogohnya kolong meja, lalu ia tersenyum sambil mengembuskan nafas lega. Untung masih ada. Ia kenakan jam tangan itu, setelah itu bergegas untuk pulang. Tapi saat akan menuju anak tangga, ia melihat bercak lumpur membentuk jejak sepatu seseorang di atas lantai. Jejak sepatu siapa ini? Karena penasaran, Gina mengikuti arah jejak sepatu yang ia temukan. Semakin ia ikuti, semakin ia mendengar dengan jelas suara perempuan yang sedang menangis dengan suara yang halus dan kecil. Suara yang ia dengar mengarah ke ruang kelas paling tengah, tepatnya kelas 2A. Ragu-ragu Gina mendorong pintu, disorotkan cahaya senternya ke arah jendela paling pojok. Di sana berdiri seorang wanita berambut sepinggang yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap. Dengan sepatu kulit hitam dan kaos kaki selutut berdiri di atas jendela sambil membelakangi Gina. Perempuan itu menangis pilu. Gina perlahan menghampirinya. Hai, kamu kenapa nangis? Kok malam-malam masih di sini? Tanya Gina. Wanita itu tidak menjawab, malah tetap menangis. Kaki kamu berdarah tuh. Gina melihat darah kental mengalir dari dalam rok wanita itu. Nama kamu siapa? Gina menyentuh lengan wanita di hadapannya, terasa dingin. Bukannya menjawab, wanita di hadapannya malah loncat, menjatuhkan dirinya sendiri. Sontak saja Gina berteriak. Ia melihat tubuh wanita itu terkapar di belakang sekolah. Buru-buru ia menuruni tangga. Gina tidak mengerti kenapa tubuh wanita yang ia temui di lantai 3 seketika menghilang. Jelas-jelas ia melihatnya loncat dan terkapar di halaman belakang sekolah. Belum lagi terpecahkan hal ganjil tersebut di benaknya.
Saat hendak pulang, ia melihat Vika di halaman depan sekolah, sedang melakukan gerakan senam. Tatap matanya kosong, seperti ada yang mengendalikan. "Vika?" Dia tidak menjawab, malah tetap melakukan senam. Gina mengguncangkan tubuh temannya. "Vik, sadar Vik." Tubuh Vika seketika ambruk. Gina panik dan berlari mencari bantuan. Untung saja ada 2 orang lelaki yang tak lain adalah pemilik angkringan pinggir jalan. Mereka membawa Vika ke rumah sakit. Seorang guru matematika sedang menerangkan materi. Vika duduk di bangku baris ketiga paling kiri. Setelah kejadian beberapa hari lalu, Vika merasa ada yang aneh dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa fokus belajar, sering berhalusinasi, seperti yang ia alami sekarang. Ruang kelasnya tiba-tiba berubah. Papan tulis di hadapannya terlihat usang dan masih menggunakan kapur. Dinding kelasnya retak juga kotor. Meja-meja di sekelilingnya kosong. Kemana murid yang lain? Ia sendiri di ruangan itu. Seorang lelaki tua yang mengenakan celana training dan jaket olahraga menerobos masuk ke dalam kelas. Ia membawa rantang nasi lalu memakan sisa makanan di dalam rantang itu dengan lahap, seperti sudah beberapa hari belum makan. Vika mendekatinya perlahan dan ragu-ragu. Lelaki tua yang sedang makan di hadapannya tiba-tiba saja menangis. Vika bingung, siapa dia dan kenapa terlihat sangat menyedihkan. Saat Vika hendak menyentuh pundaknya, tiba-tiba Gina menyadarkan halusinasinya. "Vika?" Ia tergeragap. "Kamu halusinasi lagi ya?" Dada Vika turun naik, nafasnya terengah-engah, keringat memenuhi wajahnya. "Enggak, Gin," jawab Vika singkat, kemudian bergegas keluar kelas. Ini waktunya jam istirahat. Gina menyadari kalau Vika akhir-akhir ini berbeda. Temannya itu seperti tidak lagi bersemangat menjalani aktivitas di sekolah. Ia sering minta dibawa ke UKS saat jam olahraga. Ia juga sering telat dan melewatkan upacara Senin. Gina yakin hal ini ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari lalu. Segera Gina pergi keluar kelas untuk mencari Vika. Dia pergi ke kantin, tapi tidak ada. Di halaman belakang pun tidak ada. Biasanya Vika melamun di sana. Dan saat Gina pergi ke toilet, ia terkejut melihat Vika tewas gantung diri di sana. Sontak saja Gina berteriak mengundang kerumunan siswa lain. Pak Gimin, seorang kepala sekolah, datang dengan terburu-buru membelah kerumunan siswa. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lagi-lagi ada siswa yang bunuh diri. Setidaknya 2 tahun sekali, ada saja siswa yang mati bunuh diri di sekolah itu. Dan tidak jelas apa alasan mereka bunuh diri, karena tidak ada satupun yang meninggalkan pesan wasiat. 10 tahun yang lalu, sebuah becak berhenti di depan gerbang sekolah SMA. Seorang gadis berwajah oriental berambut sebahu turun dari becak tersebut. Ia adalah siswa pindahan dari Jogja, dan hari ini adalah hari pertama masuk ke sekolah barunya. Sekilas, ia memperhatikan bangunan sekolah berlantai 3 di hadapannya. Ia terkagum karena bangunannya bagus. Saat hendak memasuki gerbang, seorang satpam menyapanya dengan ramah. "Kamu telat." "Saya murid baru, Pak. Pindahan dari Jogja." "Oh alah, wong Jogja. Siapa namanya? Biar saya catat dulu." "Felicia Cia," kata perempuan itu sambil tersenyum menampakkan lesung pipi di sebelah kiri. "Felicia Ci. Gimana ya tulisannya?" tanya satpam tersebut. "Tulis Feli aja nggak apa-apa, Pak." "Oh, siap. Saya Asep, satpam sekolah ini. Kamu tunggu di sini saja dulu. Mereka sedang upacara Senin. Setelah selesai, nanti saya antar ke ruang kepala sekolah ya." Feli mengangguk. Ia duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu di depan pos satpam, lalu membuka tasnya, mengeluarkan kotak makanan berisi beberapa biskuit coklat. "Bapak mau?" "Wah, boleh. Duh, nak Feli udah cantik, baik pula," puji Asep. "Oh ya, jangan panggil Bapak. Panggil saja saya Asep. Saya masih muda kok." Feli mengangguk. Memang Asep ini masih muda, baru berumur 20 tahun.
Ia tidak melanjutkan sekolahnya dan hanya lulus SMP. Sambil makan biskuit coklat, Feli dengan sabar menunggu upacara selesai. Gina tidak mengerti kenapa tubuh wanita yang ia temui di lantai 3 seketika menghilang. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya," kata Bu Yati, guru matematika. Feli dengan percaya diri masuk ke dalam kelas 3A, didampingi kepala sekolah. Di kantong tasnya ada buah rambutan pemberian Pak Cokro. "Hai semua, kenalin, namaku Felicia Cia, atau biasa dipanggil Feli. Aku pindahan dari SMA Dharma Bakti Yogyakarta. Salam kenal semua," ujar Feli sambil tersenyum. "Hai Feli." Serentak semua murid di kelas itu menyapanya. "Feli, kamu bisa duduk di samping Sinta ya," kata Bu Yati. Feli mengangguk dan langsung menuju tempat duduknya. "Baik anak-anak, tolong temani Feli dan terima dia dengan baik ya," ucap Pak Kepala Sekolah. "Iya Pak," jawab semua murid serentak. Walau Feli siswa pindahan, tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya, juga dengan setiap mata pelajaran. Feli terbilang siswi yang pintar. Ia kini menjadi pesaing beratnya Mona yang setiap tahun meraih juara 1 di kelas itu. Semenjak kedatangan Feli, Mona jadi lebih rajin belajar. Walau Feli mengancam posisi Mona sebagai juara kelas, namun tetap tidak ada permusuhan di antara mereka. Keduanya malah akrab, setiap hari menghabiskan jam istirahat di kantin bersama teman-teman lainnya. Ada hal yang menjijikan tentang Asep, si satpam muda yang sangat mengagumi Feli. Setiap jam istirahat, dia selalu memata-matai Feli, berharap sapu tangan wanita itu jatuh lagi dan Asep bisa menciumi sepuasnya. Tapi ternyata Feli tidak pernah menjatuhkan sapu tangannya lagi. Tidak pula ada benda miliknya yang jatuh. Rupanya Asep tidak mau menyerah. Ia mengintai Feli saat ke kamar mandi siswa. Setelah Feli keluar, Asep mengendap-endap masuk tanpa diketahui siswa lain. Ia membongkar tong sampah dengan harapan ada benda apapun yang Feli buang. Sayangnya, Feli tidak membuang barang apapun miliknya. Tapi Asep menemukan pembalut bekas yang masih ada bercak darah di permukaannya. Ia mengangkat pembalut bekas itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah pembalut itu milik Feli atau bukan. Namun yang terpenting baginya adalah Feli baru saja masuk ke toilet itu. Dan dengan bekas pembalut, ia bisa membayangkan Feli. Hari demi hari berlalu, Asep tidak lagi bisa menahan rasa cinta dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Feli. Asep tahu kalau Feli sering pulang belakangan karena becak langganan antar jemputnya sering telat. Sambil menunggu becaknya tiba, ia sering terlihat duduk di kursi kayu depan pos satpam sambil membaca komik. "Feli, saya mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ada apa ya, Sep?" Feli menghampiri Asep yang sedang berdiri di depan pintu pos. Asep melirik sekelilingnya sudah sepi. Hanya ada motor kepala sekolah yang terparkir di halaman gedung. Asep tahu kalau Pak Gimin pasti sedang sibuk di ruangannya. "Aku mau ngomong kalau aku udah lama." "Iya, Sep." Feli penasaran karena kalimat Asep terpotong. "Aku udah lama cinta sama kamu, Feli." Kaget, Feli mundur selangkah. Pikirannya bergerak cepat untuk mendapatkan sebuah kalimat penolakan secara sopan. Jelas Feli tidak mungkin menerima Asep. Bukan soal pekerjaan Asep yang hanya satpam sekolah, tapi Feli sudah punya pacar. "Aku senang kalau ada yang cinta sama aku. Tapi aku kan udah punya pacar, Sep. Kamu jangan khawatir, kita masih bisa berteman akrab kok." Feli melayangkan senyum. "Oh, begitu." Hati Asep berantakan, ia tidak terima cintanya ditolak. "Iya, Sep. Kita berteman aja ya. Oh ya, kamu mau biskuit coklat? Masih ada 2 nih. Kita makan bareng yuk." Feli mengeluarkan kotak makanan dan menyodorkan biskuit coklat pada Asep. Entah kenapa hati Asep seketika terasa dibakar. Rasa cintanya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia menolak biskuit pemberian Feli, lalu masuk ke dalam posnya sambil membanting pintu.
Sep, maafin aku ya. Kamu jangan marah, Sep. Feli merasa bersalah. Beberapa kali ia memanggil Asep, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia menyerah dan balik badan hendak kembali ke kursi kayu. Namun tanpa Feli sadari, pintu pos terbuka. Kepalanya dihantam menggunakan martil oleh Asep. Darah mengucur, Feli ambruk. Tidak ada yang melihat aksi kejam Asep tersebut. Buru-buru ia memasukkan tubuh Feli ke dalam posnya. Pintu dikunci dari dalam. Ia memperhatikan tubuh Feli yang sintal. Wanita itu masih hidup, matanya sayup. Darah mengalir dari hidungnya. Tolong. Suara Feli sangat pelan dan parau, terkesan berbisik. Ia terkapar lemas. Sementara itu, Asep mulai melakukan aksi bejatnya. Sep, Asep. Terdengar suara Pak Kimin memanggil. Dengan tergesa-gesa Asep mengenakan kembali celana dan bajunya. Feli masih hidup, matanya sayup. Bibirnya bergerak-gerak. Ia ingin meminta tolong, tapi tidak bisa. Baju sekolahnya terserak. Darah menetes dari selangkangan. Asep telah merampas keperawanan itu. Sebuah martil diambil lagi dari kolong meja. Feli perlahan menggerakkan kepalanya, menatap Asep. Air mata Feli menetes ke pipinya. Saya cinta sama kamu, Feli. Asep tersenyum, martil siap dihantamkan lagi. Kita ketemu di surga ya, sayang. Tangan kanan Feli terangkat memberi isyarat agar Asep tidak membunuhnya. Tapi martil itu tetap dihantamkan ke kepala Feli hingga ia tewas. Sebuah terpal menjadi pembungkus jenazahnya dengan rapi. Ia masukkan jenazah Feli ke kolong meja. Bercak darah dilap termasuk darah yang menetes di tanah. Ia gosok-gosokkan tanah itu menggunakan alas sepatunya agar darahnya hilang. Iya, Pak. Asep menghampiri Pak Kimin. Kamu lihat Feli tidak? Bapak ini tukang becak langganan antar jemput Feli, tanya Pak Kimin. Di sampingnya berdiri seorang lelaki kurus berbadan hitam, mengenakan topi lusuh dan handuk kecil di pundaknya. Iya, Pak. Biasanya dia nunggu di depan pos satpam, kata tukang becak. Oh, tadi aku lihat dia udah pulang, Pak. Kalau boleh tahu, Feli pulang naik apa ya, Pak? Aduh, kurang tahu ya. Mungkin angkot. Pintar sekali Asep berkata seolah tidak terjadi apapun dan tidak ada yang curiga padanya. Malamnya, Asep duduk di depan pos bersama Cokro. Ia sengaja memberi lelaki itu secangkir kopi yang sudah dicampur obat tidur. Setelah beberapa menit, Cokro tertidur dengan pulas. Ia membawa lelaki itu ke gudang tempat Cokro tinggal. Liciknya, ia juga sengaja menaruh pakaian Feli di gudang itu dengan maksud memfitnah Cokro. Orang seperti dia akan sangat mudah difitnah karena bisu. Setelah itu Asep membopong jenazah Feli ke halaman belakang sekolah. Di sana ada sebuah tempat pembuangan sampah yang dibangun berbentuk segi empat. Sampah terlihat menumpuk hingga terburai kemana-mana. Asep mengeruk sampah itu dan menggali lubang di bawahnya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian mengubur jenazah Feli dan menimbunya dengan tumpukan sampah. Pagi-pagi sekali Pak Darmawan dan Bu Mary, orang tuanya Feli, datang ke sekolah. Dari semalam Feli belum pulang. Mereka pikir Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata tidak ada. Mereka duduk dengan gelisah di depan ruangan kepala sekolah. Pak Kimin yang mengendarai motor bebek muncul dari gerbang sekolah. Kedua orang tua Feli berdiri bersamaan. Mereka bergegas menghampiri Pak Kimin. Pak, anak kami hilang, Pak. Bu Mary meneteskan air mata. Iya, Pak, dari kemarin belum pulang. Apakah Bapak lihat Feli? Astaga, yang benar, Pak. Iya, Pak. Kami kira Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata nggak ada, Pak. Kemarin, orang terakhir yang melihat Feli adalah Asep. Dia dipanggil ke ruangan Pak Kimin. Kedua orang tua Feli harap-harap cemas. Mereka ingin mendengar kabar baik dari Asep. Dengan tenang dan nyaris tidak ada rasa gugup sedikit pun, Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil.
Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil posnya kalau Feli pulang sendirian. Dia naik apa? Tanya Pak Darmawan. Nah, itu saya tidak tahu, jawab Asep. Kabar kalau Feli menghilang berembus ke semua siswa. Semua terheran-heran. Padahal baru kemarin Feli nongkrong di kantin bersama mereka. Hingga akhirnya sebuah teriakan seorang siswa yang tengah mengambil tongkat pramuka di gudang cokro membuat geger satu sekolahan. Ia menemukan baju bernemtek Felicia Cia. Gudang itu adalah tempat tinggal Cokro. Tanpa pertimbangan lagi, siswa lelaki langsung mengeroyok Cokro. Mereka yakin kalau Cokro telah membunuh teman mereka. Nyawa Cokro tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal karena ada seseorang yang menghantam kepalanya dengan batu. Soal Vika yang meninggal gantung diri di toilet, tidak seorang siswa pun yang berani menggunakan toilet itu lagi. Mereka lebih suka menggunakan toilet lain, jangankan digunakan. Melintas di depan toilet itu saja, bulu kuduk mereka merinding. Cerita-cerita seram mulai bertebaran dari mulut ke mulut. Mereka bilang kalau kematian Vika itu tidak wajar, dan ada yang mengendalikannya untuk bunuh diri. Yang paling bersedih atas kematian Vika di sekolah itu adalah Gina. Ia masih tidak percaya kalau sahabatnya itu pergi begitu cepat. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian Vika. Udah, ikhlasin aja, kata Eldi sambil menatap wajah Gina yang sedang melamun. Mereka duduk di kantin sekolah yang kebetulan sedang ramai. Aku yakin ada hal yang gak beres sama sekolahan kita, Di. Maksud kamu? Tiap tahun tuh ada aja kematian yang gak wajar. Sudah takdirnya kali, Gin. Lagian ya hidup dan mati itu Tuhan yang atur. Jadi aku gak percaya sama mitos sekolahan ini yang katanya angker. Di, sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin aku ngambil jam tangan ke sekolah. Terus ya, aku mendengar ada cewek nangis di kelas. Seriusan? Tanya Eldi. Iya, Di. Aku masih penasaran siapa itu cewek dan kenapa nangis. Kamu samperin gak? Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya hilang begitu aja. Fix, itu setan, ujar Eldi. Tadi katanya kamu gak percaya setan. Tapi kalau infonya dari kamu, aku percaya. Kamu mau gak antar aku nanti malam ke sekolah? Mau ngapain? Tanya Eldi. Nyari tahu siapa dan kenapa wanita itu nangis. Aku yakin ada misteri yang belum terpecahkan di sekolah kita. Dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini, termasuk Vika. Oke. Eldi mengangguk lalu meminum es teh manisnya. Maka malamnya Gina diantar oleh Eldi. Mereka masuk ke dalam kelas, di mana Gina melihat sosok perempuan itu. Kebetulan lampu sekolah berfungsi normal. Jadi kemarin di sini aku lihat cewek itu berdiri di atas jendela. Gina menunjuk sebuah jendela. Saat mereka sedang memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari luar. Segera mereka berlari menuruni tangga, menghampiri sumber suara itu. Semakin mereka dengarkan, jeritan itu semakin jelas terdengar dari pos satpam yang sudah lama tidak digunakan. Suaranya dari dalam pos ini, Di, kata Gina. Iya, Gin. Duh, digembok lagi. Eldi mencari sesuatu untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalan tangan, kemudian menghantamkan batu tersebut pada gembok pintu. Setelah beberapa kali benturan, akhirnya engsel gembok yang sudah usang itu berhasil copot. Gina menyalakan senter smartphone-nya. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Ruangannya sangat berdebu. Hanya ada sebuah meja di sana. Gina menyorotkan senternya ke kolong meja tersebut, dan dia menemukan sebuah martil. Tiba-tiba matanya terpejam. Sebuah bayangan wajah wanita muncul di benaknya. Nafasnya terengah-engah. Ia membuka matanya kembali. Kamu kenapa, Gin? Aku lihat wajah seorang perempuan. Siapa? Nggak tahu. Aku nggak kenal dia. Karena malam semakin larut, mereka keluar dari pos satpam tersebut. Besok Gina akan cari tahu siapa wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di benaknya.
Gina dan LD masuk ke perpustakaan. Di, ini persis wajah perempuan yang ada di bayangan aku semalam. Lihat deh, dia masuk ke sekolah ini tahun 2000 dan berhenti tahun 2000 juga. Gina menyodorkan buku arsip pada LD. Iya juga ya. Kita tanya kepala sekolah aja, Kin. Siapa tahu Pak Gimin masih ingat tentang perempuan ini. Kamu benar, Di. Gina memotret foto Felicia Chia, kemudian mereka bergegas menuju kantor kepala sekolah. Kebetulan Pak Gimin sedang ada di ruangannya. Ia terlihat sibuk dengan lembaran dokumen di atas meja. Malu-malu Gina dan LD masuk ke ruangan Pak Gimin. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Pak Gimin menoleh pada mereka berdua. Kami mau bicara sebentar saja. Oh ya, silakan masuk, Nak. Mereka berdua duduk di hadapan Pak Gimin, lalu menunjukkan sebuah gambar di layar smartphone Gina. Maaf ganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak kenal dengan siswi ini? Pak Gimin terkejut. Ia heran dari mana mereka tahu tentang Feli. Oh iya, itu Feli. Dulu dia sekolah di sini. Kenapa dia berhenti di tahun yang sama dengan saat dia masuk? Tanya Gina. Kalian kenapa tiba-tiba nanya tentang Feli? Pak, ada yang gak beres sama sekolah kita. Dan saya yakin ini ada kaitannya dengan Feli, ujar Gina. Saya masih banyak kerjaan. Mungkin kita bisa bahas lain waktu. Silakan keluar. Pak, kami hanya ingin... LD memaksa, tapi kata-katanya terpotong. Saya bilang keluar. Telunjuk Pak Gimin mengarah ke pintu. Saya lihat Feli, Pak, kata Gina. Wajah Pak Gimin seketika terkejut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di mana dia? Nada bicara Pak Gimin merendah. Saya tidak tahu, Pak. Tapi entah kenapa tiba-tiba wajah Feli muncul dalam benak saya. Jadi saya mohon ceritakan tentang Feli. Apa sebenarnya yang terjadi pada Feli tahun 2000 silam? Pak Gimin menghembuskan nafas berat, membuka kacamata lalu mengusap rambutnya yang sudah beruban. Dia berdiri menutup pintu ruangan dan jendela, lalu duduk kembali di kursinya. Dulu Feli adalah murid pindahan dari Jogja. Dia sangat pintar dan baik. Tapi tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius. Lalu, Pak? Tanya LD. Pak Gimin duduk kembali di kursinya. Kami menuduh Cokro sebagai pelakunya karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Siapa Cokro itu, Pak? Gina menatap Pak Gimin dengan serius. Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulu. Kami belum sempat menyelidiki Cokro sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa. Gina tercengang. Lalu, apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan? Atau kalau memang dianggap sudah meninggal, apa jasadnya sudah ditemukan, Pak? Jasadnya tidak pernah ditemukan. Terus, Pak? LD semakin penasaran. Sudah, kasus ditutup. Dan jasad Feli masih jadi teka-teki hingga sekarang. Dari percakapan itu, Gina mulai menemukan sedikit petunjuk. Kemungkinan roh yang menangis di jendela itu adalah Feli, pikirnya. Gina yakin kalau seandainya Feli memang meninggal, pasti rohnya tidak tenang. Jasadnya pasti disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Gina semakin bingung. Tidak ada yang bisa menjawab keberadaan jasad Feli selain berbicara langsung dengan rohnya. Aku harus bicara sama rohnya Feli. Gimana caranya, Gin? LD menatap wajah Gina yang sedang kebingungan. Nggak tahu. Mereka terdiam sejenak, kemudian LD mengacungkan jari telunjuknya. Kita main jelangkung aja, Gin. Kamu yakin ini berhasil, Di? Gina duduk di sofa rumah LD. Ia ragu dengan ide temannya itu. Sementara LD sibuk merakit boneka jelangkung yang ia buat dari batok kelapa, baju bekas dan 2 batang kayu kering. Di bagian bawah, ia ikatkan sebuah spidol agar roh Feli itu mudah memberi petunjuk. Di bagian batok itu, ia gambar wajah yang sedang tersenyum. Kenapa tersenyum, Di? Biar roh baik yang masuk ke boneka ini. Kamu tahu dari mana? Nebak aja sih, jawab LD santai. LD sudah selesai merakit jelangkung. Nah,
Kalau misalnya kamu kesurupan, aku udah download audio doa-doa ruqyah, biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh itu. Kamu yakin berhasil, Di? Gina semakin ragu. Percaya sama aku. Ini demi menyelamatkan nyawa siswa lain. Siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, nggak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita. Malam itu juga mereka berangkat ke sekolah menggunakan motor LD. Di perjalanan, gerimis mulai turun, disusul kelebat cahaya kilat yang membuat LD semakin mempercepat motornya. Para pedagang di warung angkringan menutup bagian depan warung mereka dengan terpal transparan, jaga-jaga kalau nanti hujan lebat. Setelah ngebut, akhirnya Gina dan LD tiba di sekolah. Kita main di mana, Di? Lantai 3 aja. Tempat kamu ngelihat sosok perempuan itu. Oh, oke. Mereka naik ke lantai 3, masuk ke dalam kelas tempat Gina melihat sosok perempuan. Sebuah kertas karton berwarna putih digelar di atas meja. Boneka jelangkung dibaringkan di atas kertas tersebut. Pintu kelas ditutup. Gina dan LD duduk berhadapan. Boneka jelangkung itu digenggam oleh Gina. LD kemudian merapalkan mantra jelangkung yang ia dapatkan dari internet. Sluku-sluku batok, batok lailo, si Romo menyang Solo, oleh-oleh payung munto, mak jentit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah meteni bocah. Jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tepat setelah LD membaca mantra, lampu kelas itu padam. LD celingukan. Ia merogoh smartphone-nya. Sial, benda itu malah ketinggalan di dalam bagasi motor. Anehnya, Gina yang duduk di hadapannya tidak bersuara sedikit pun, walau lampu padam. Gina? Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Gina terlihat melotot ke arah Edi. Anjir, Gin. Lampu mati kembali, dan saat menyala, Gina tiba-tiba hilang. LD panik, ia berteriak memanggil Gina. Tepat di atas karton terdapat sebuah tulisan. LD memperhatikan pesan di atas kertas tersebut. Sempurnakan aku. LD menengok keluar jendela. LD melihat di halaman belakang sekolah. Gina jongkok sambil mengeruk-ngeruk tanah. LD kemudian turun untuk menghampiri temannya. Sesampainya di bawah, LD menahan tubuh Gina agar berhenti mengeruk tanah. Kulit jemarinya Gina terkelupas hingga berdarah. Sesaat kemudian, tubuh Gina ambruk, tapi ia masih sadarkan diri. Keringat membasahi bajunya. Parau ia berkata, "Di, jasad Feli di sini." Gina menunjuk lubang yang ia gali. Tanpa pikir panjang lagi, LD mencari cangkul ke gudang sekolah. Digalinya tanah itu. Beberapa kali cangkulnya menghantam bebatuan karena tekstur tanahnya keras dan bercampur dengan kerikil. Napas LD ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Entah pada ayunan keberapa, cangkulnya menghantam sebuah tengkorak manusia. LD terkejut, ia harus memberitahu Pak Kimin. Besoknya sekolah ramai, polisi berdatangan. Awak media berkumpul ingin meliput penemuan kerangka manusia di halaman belakang sekolah. Kerangka itu diduga milik Feli yang hilang 10 tahun lalu. Kedua orang Feli datang ke sekolah. Mereka menangis melihat kerangka manusia itu. Kalau memang benar milik Feli, sungguh kejam pelakunya. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA menyebutkan kalau kerangka itu adalah benar milik Feli. Sebuah kosan kecil, dinding dan lantainya terbuat dari triplek usang. Banyak tikus-tikus besar berkeliaran kalau malam. Kecoa merayap dari sudut ke sudut lainnya. Kosan murah di tengah kota Jakarta, yang sebenarnya tidak layak jadi tempat tinggal manusia. Tapi di sanalah Asep sekarang tinggal. Si pembunuh Feli sekarang di usianya yang semakin tua. Ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Di sudut kosannya terdapat sebuah jimat. Semenjak pembunuhan yang ia lakukan 10 tahun lalu, ia sering dihantui roh Feli juga rohnya Cokro.
Jimat itulah yang menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun. Dulu, seminggu setelah kematian Feli dan Cokro, ia selalu dihantui roh mereka berdua, hingga akhirnya Asep mengundurkan diri dari sekolah itu. Pembunuhan yang dilakukan sangat bersih, hingga polisi tidak bisa mengungkap kalau Asep adalah pelakunya. Mereka menyatakan kalau Feli hilang, sedangkan keluarga Feli sudah menganggap anaknya mati. Bahkan mereka telah mengadakan pemakaman tanpa jenazah demi menghormati Feli. Asep membuka pintu kosnya. Daun pintu itu sudah penuh dengan coretan spidol. Di dalam kosan Asep hanya ada kasur apek, bantal bau tengik, dan kipas angin butut. Ia membaringkan badan di atas kasurnya. Sesaat kemudian, sebuah jimat yang ia letakkan di sudut kamarnya bergetar. Jimat yang berbentuk bulat dan terbuat dari kayu itu berputar lalu terbakar. Asep panik. Ia menuangkan air dalam botolnya pada jimat itu. "Bahaya," gumamnya. Kata dukun yang memberikannya jimat, kalau suatu saat jimat itu terbakar, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Jimat itu ia beli 10 tahun lalu dan baru terbakar sekarang. Ia tidak tahu apakah si dukun masih hidup atau tidak. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi dukun itu. Kantuk menggelayuti kedua mata Asep. Ia sangat lelah karena seharian bertugas. Matanya perlahan terpejam. Tengah malam ia mengalami mimpi buruk, seperti ada seseorang yang menikam punggungnya berkali-kali dengan sebuah pisau. Asep tergeragap bangun dari tidurnya. Badannya penuh keringat. Ruang kosnya sangat pengap. Saat ia bangun, listrik malah padam. Asep berdecak kesal, tangannya meraba-raba HP jadul, kemudian dinyalakan senter pada HP tersebut. Ia mencari tas tempatnya menaruh lilin. Namun, saat sedang merogoh tas itu, ia mendengar langkah kaki dari luar. Awalnya Asep tidak mempedulikan suara itu. Ia mengira pasti itu langkah kaki tetangga kos. Sialnya, semakin didiamkan, langkah kaki seperti sengaja berhenti di depan pintu kosannya, lalu menghentak-hentakan kaki dengan keras, sangat mengganggu. "Siapa sih? Bangsat! Pergi nggak kamu?" Asep ngamuk. Suara langkah kaki itu berhenti, sumbu lilin disulut. Cahayanya menerangi ruangan. Asep kembali berbaring di atas kasurnya. Tapi suara bentakan kaki itu terdengar lagi. Lantai yang terbuat dari kayu dan triplek membuat hentakan kaki bersuara keras dan mengganggu. Dengan perasaan kesal, ia bangkit lalu membuka pintu kosnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Asep mengerutkan dahi, menengok ke sekeliling. Sekiranya 3 meter di sebelah kanan pintu, berdiri seorang lelaki membelakangi Asep. "Woi, siapa kamu?" Tidak ada jawaban. "Woi, dengar gak aku ngomong?" Asep mendekat, kemudian menyentuh bahu lelaki tersebut, dan betapa terkejutnya Asep ketika lelaki itu menoleh ke arahnya. Wajah lelaki itu menyerupai wajah Asep. Ia tersenyum dan berkata, "Mati." Asep lari ke kamarnya dan menutup pintu, nafasnya ngos-ngosan. Ia sangat ketakutan dengan apa yang ia lihat. Baru kali ini ia mendapati seorang lelaki dengan wajah yang menyerupai dirinya sendiri. Ia yakin yang barusan adalah rohnya Cokro, lelaki yang pernah ia fitnah. Dari dulu Asep tahu kalau Cokro mati penasaran. Besok Asep akan mencari jimat lagi untuk melawan makhluk gaib tersebut. Kira-kira setelah jenazah Feli ditemukan, sekolahnya akan aman dan damai. Tidak akan ada lagi siswa yang mati bunuh diri. Namun dugaannya salah. Selepas jam sekolah, semua siswa dan guru berkerumun di halaman sekolah. Mereka mendongak ke atas. Ada seorang siswa lelaki namanya Reza. Terlihat sedang berdiri di atas atap gedung lantai 3. Mungkin dia naik ke sana lewat plafon kelasnya. Reza berdiri sambil melakukan gerakan senam. Kadang berjongkok, membungkuk, lalu berdiri merentangkan tangan. Gerakan itu ia lakukan dengan perlahan. "Reza, turun!" teriak Pak Kimin. "Reza, turun Reza!" Teman-temannya ikut meneriaki.
Reza, turun nak, teriak ibunya Reza sambil terisak. Bapaknya Reza dan beberapa guru lainnya sudah lebih dulu naik ke lantai 3 untuk menyelamatkan. Bapaknya Reza berhasil naik ke atap melalui plafon yang sudah dibongkar anaknya. Tidak sempat ia menghampiri anaknya, Reza sudah loncat dari atas gedung tersebut dan tewas dengan mengenaskan. Dari kejadian tersebut, Gina yakin kalau masih ada sebuah misteri yang belum selesai di sekolahnya. Anehnya, Vika dan Reza sama-sama melakukan gerakan senam sebelum mereka mati. Ada apa sebenarnya dengan senam? Sepanjang perjalanan pulang, Gina terus berpikir keras untuk memecahkan misteri yang masih mengganjal. Kayaknya ada misteri yang belum selesai di sekolah kita, kata Gina. Ia dibonceng oleh LD. Aku juga ngerasain hal yang sama, Kin. Vika dan Rizal melakukan gerakan senam sebelum mereka meninggal. Apa dulu ada guru senam yang tersakiti di sekolah kita? Mungkin kita bisa tanyakan lagi ke Pak Kimin, Kin. Ya sudah, besok kita menghadap ke Pak Kimin lagi. Sementara itu, jauh dari kota Jakarta, Asep mendatangi sebuah kampung tempat tinggal dukun yang pernah memberinya sebuah jimat. Sayangnya, saat Asep tiba di rumah dukun itu, si dukun sudah meninggal setahun yang lalu. Ia hanya bertemu dengan anak dan istrinya. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama bapak saya? Tanya Satip. Asep dipersilakan masuk ke dalam rumah panggung tersebut. Asep menceritakan tentang makhluk gaib yang mulai mengganggunya. Satip mengangguk. Yang ganggu Pak Asep itu rohnya Cokro. Seketika Asep terkejut. Dari mana Satip tahu tentang Cokro? Pastilah orang ini sesakti dengan bapaknya, pikir Asep. Kamu bisa bantu saya, bisik Asep. Kau memfitnahnya kan? Shh. Asep mendekat. Ia meminta agar Satip tutup mulut. Dari mana kau tahu semuanya? Jin peliharaanku membisik di telinga, kata Satip dengan nada tenang. Aku bisa membantumu. Satip berdiri kemudian masuk ke dalam kamarnya. Saat muncul lagi, di tangannya sudah ada sebuah golok. Kau tancapkan golok ini di atas kuburan Cokro. Aku jamin, dia tidak akan lagi mengganggumu. Dan jangan sampai golok ini tercabut dari kuburannya. Kalau tercabut, dia akan mengganggumu lagi atau bahkan membunuhmu. Atas saran Satip itulah Asep berangkat ke kuburan Cokro yang berlokasi di Jakarta. Golok itu ia tancapkan di atas kuburan. Akhirnya ia merasa tenang karena memang tidak ada lagi roh Cokro yang menghantuinya. Namun setiap hari ia harus memastikan kalau golok itu tetap tertancap di kuburan Cokro agar tidak ada orang yang mencabut golok itu. Asep membungkusnya dengan kain putih lalu ditimbun dengan sebuah batu agar tidak kelihatan orang. Di ruang kepala sekolah, Gina dan LD duduk. Mereka ingin mendengar informasi dari Pak Kimin. Dulu bapak sendiri yang menjadi guru olahraga, sekaligus memimpin senam setiap hari Rabu. Jelas Pak Kimin. Oh begitu ya Pak, timpal Gina. Aduh, bapak hampir lupa. Cokro. Iya, tukang bersih-bersih itu. Dia sangat terobsesi dengan senam. Setiap Rabu pagi, dia rutin ikut senam di belakang barisan siswa. Pak, bapak yakin kalau pembunuh Feli adalah Cokro? Tanya LD. Iya, bapak pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi. Iya, bapak pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi, tapi sudah meninggal dikeroyok siswa, ujar Gina. Bapak sendiri tidak yakin kalau Cokro pelakunya, tapi kasus itu sama sekali tidak pernah terungkap sampai sekarang, jelas Pak Kimin. Pak, saya yakin kalau kematian siswa di sekolah kita itu karena roh Cokro yang marah. Dia dituduh dan dibunuh begitu saja. Siapa tahu Cokro bukan pelakunya. Gina mengeluarkan kegelisahannya selama ini. Sudahlah Gina, LD. Kalian masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Gina menanyakan lokasi makam Cokro pada Pak Kimin. Ia ingin berziarah dan meminta maaf mewakili semua siswa SMA Setia Bakti. Dengan harapan Cokro tidak lagi mengganggu siswa di sekolahnya.
Di samping kuburan, Gina dan Eldi berdoa dengan hikmat. Mereka pun meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu yang pernah terjadi. Gina yakin kalau Cokro ini adalah orang baik dan hanya menjadi korban fitnah. Entah siapa pelaku sebenarnya, Gina tidak tahu. Tapi firasatnya sangat kuat kalau Cokro tidak membunuh. Gin, lihat deh, ada benda apa ini? Eldi melihat sebuah benda yang mencurigakan tertancap di atas kuburan Cokro. Ia mengangkat sebuah batu yang menimbun benda tersebut. Capu di. Wah, ini si golok. Ngapain orang nancepin golok di sini ya? Buang saja di, mungkin orang iseng, kata Gina. Eldi membuang golok itu setelah selesai berdoa. Mereka menaburkan bunga dan bergegas pulang. Malamnya, Asep kembali bermimpi buruk. Ia dikejar-kejar Cokro yang membawa pisau di tangannya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga, Cokro berhasil mengejarnya dan menikam punggung Asep berkali-kali dengan pisau itu. Asep tergeraga bangun, nafasnya terengah-engah, keringat bercucuran. Dengan tangan bergetar, ia mengambil botol air minum. Tiba-tiba ekor matanya melihat secari kertas di samping tempat tidur. Kertas itu bertuliskan, "Kau harus diadili." Tidak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya. Siapa sih? Dengan kesal, Asep membuka pintu, seperti ada sesuatu yang menabrak wajahnya. Asep langsung hilang kendali. Ia berjalan perlahan keluar kamar kos, masuk ke jalan raya, hingga akhirnya tiba di sebuah rel kereta api. Seperti ada yang mengendalikannya, ia berdiri di atas rel itu. Sebuah kereta melaju dengan sangat kencang dari arah barat. Beberapa kali masinis sudah membunyikan klakson, tapi Asep tetap berdiri di sana. Dan kereta itu menabrak tubuh Asep hingga terpotong-potong. Ia mati dengan mengenaskan. Banyak media yang meliput kematiannya. Mereka menduga kalau Asep mati bunuh diri. Setelah Gina dan Eldi berziarah ke makam Cokro, tidak ada lagi siswa yang mati bunuh diri di SMA Setia Bakti. Barangkali permintaan maaf Gina diterima oleh Cokro. Sekolah itu sekarang aman, damai dan tentram. Dan akhirnya ada juga yang mau melamar menjadi satpam di sana. Pos yang dulu jadi tempat pembunuhan Feli direnovasi dan diperluas. Sementara itu, Gina dan Eldi lulus dengan hasil memuaskan. Tahun ajaran pun ditutup dengan sukacita. Semua siswa SMA Setia Bakti merencanakan liburan mereka masing-masing. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.